Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda kemarin lusa, babak ke-6 kembali dimainkan tadi malam kawan. Sementara ini Levon berhasil menempel ketat Wesley So, karena tadi malam Wesley So hanya bermain remis melawan Richard Rapport, sedangkan Levon Aronian berhasil menang atas lawannya Maxime Lagravière. Dan berikut ini kawan susunan klasemen sementara peringkat pemain sampai babak ke-6. Tinggal 3 babak lagi kawan, dan kita akan lihat gamenya Levon Aronian. Langsung kita ke atas papan. Levon pegang hitam dan Maxime pegang putih bermain dengan pion D4. Saat pegang putih, pembukaan kesukaannya adalah pion raja kawan, pion E4. Nanti memancing permainan Ruy Lopez ataupun permainan Italia ataupun juga permainan Sicilia yang disukai oleh Maxime. Levon membalas dengan kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Defense lagi. Dan di sini Maxime memilih variasi 3 kuda, kuda F3. Di permainan variasi 3 kuda, permainan masih bisa berubah-ubah kawan, bertransposisi ke bentuk Queen's Gambit Decline, apakah nanti ke bentuk variasi Vienna ataupun Ragozin kalau sudah gajah berkembang ke petak B4 ini. Dan di sini Levon bermain dengan pion D5. Dalam permainan Nimzo kawan, posisi variasi 3 kuda ini langkah yang paling banyak diambil oleh hitam adalah pion B6 ini kawan. Selanjutnya akan jadi seperti ini, gajah G5, gajah B7, dan pion E3 bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Atau bermain dengan langkah pion C5, maka balasan putih adalah pion G3. Pion C pukul, pion D4, kuda pukul balik, dan selanjutnya kalian bisa rokade bagi hitam. Nanti gajah ini berkembang ke petak G2 juga rokade. Itulah yang bisa dimainkan oleh hitam atau putih jika bermain dengan pion B6 ataupun pion C5. Tapi Levon memilih variasi pilihan nomor 4 yaitu pion D5. Nomor 3 tadi langsung rokade kawan. Selanjutnya gajah G5 mengepin kuda. Di sini pion D pukul, pion C4. Membiarkan putih bisa bermain dengan pion E4-nya sekarang oleh Maxime dan pion C5 sekarang. Gajah pukul pion C4. Pada posisi ini tadi apabila kalian langsung mendorong pion ini untuk mendapatkan kuda, ya bisa juga dibalas dengan pion H6 ataupun bermain dengan langkah seperti ini kawan. Pion C pukul, pion D4 sama-sama juga memberikan pressure bagi kuda masing-masing. Putih akan melangkah menteri ke 4 skak. Kuda atau ditutup oleh kuda di C6, putih bisa rokade panjang. Hitam tidak akan mungkin berani ambil kuda C3 dengan pion karena posisi pion sekarang otomatis kena pin dari beteng putih selepas dia rokade panjang tadi kawan. Dan selanjutnya mungkin di sini gajah akan pukul kuda, masih bisa dipukul balik oleh pion. Dan mungkin jika kalian ingin mendorong pion D3 ini untuk mendapatkan ruang, ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk ambil kuda. Jadi pada posisi seperti ini pion H6 akan dimainkan, pion E pukul kuda F6, pion pukul gajah, pion pukul pion mengancam beteng, beteng G8, dan kuda bisa ambil pion yang ada di petak D4. Itulah kawan jalur yang bisa terjadi apabila pada posisi seperti ini hitam melanjutkan langsung mendorong pion E5-nya untuk mendapatkan kuda F6. Tapi di sini Maxime memilih dengan langkah gajah pukul pion C4 terlebih dahulu, dibalas dengan langkah pion C pukul pion D4, memberikan pressure bagi kuda di C3. Kuda pukul pion D4 dan di sini gajah pukul kuda C3, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya menteri ke A5, mengancam gajah gelap juga mengincar pion C3. Skak nanti garbuan terhadap beteng ataupun terhadap gajah terang. Kalaupun sekarang gajah ini menghindar ke petak D2 sekaligus membackup pionnya, pion E4 bisa diambil oleh kuda kawan dan tetap akan memberikan tekanan bagi gajah ataupun pion C3 ini. Dipastikan posisi hitam akan semakin lebih baik. Langkah terbaik dari Maxime melakukan skak terlebih dahulu dengan gajah B5. Maksudnya untuk menghindari ancaman skak garbuan dari menteri hitam nanti kawan, juga memblokade akses menteri hitam mengancam gajah gelapnya. Dan skak di sini ditutup Levon dengan kuda berkembang ke D7. Maxime menukarkan gajah gelapnya pukul kuda F6. Tidak dipukul balik menggunakan kuda karena kuda posisinya kena pin, tidak juga dipukul balik menggunakan pion kawan. Levon memilih ambil pion C3 terlebih dahulu dengan tempo skak. Jika ditutup oleh menteri, betengnya akan tewas. Dan pada posisi ini, petak yang paling banyak dimainkan oleh putih adalah menggeser rajanya ke petak F1 kawan.
Sekitar ada 200 game yang ada di database. Tapi Maxim memilih peta ke E2. Hanya ada 8 game yang memainkan variasi seperti ini kawan. Dan Levon di sini kawan tidak terburu-buru juga ambil gajah ini dengan pionnya. Dia sekali lagi melakukan skak di peta B2. Dan di posisi ini kawan kurang lebih ada 6 game yang bermain dengan ya paling banyak adalah raja mundur ke peta F1 atau naik ke peta E3, ada juga yang ke peta F3. Tapi di sini Maxim menutup skak dengan menteri ke D2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Levon bertukar menteri, dipukul balik oleh raja, barulah sekarang pion ambil gajah F6. Selanjutnya beteng A bergeser ke C1, rokade oleh Levon, beteng naik ke C7 bukan pilihan terbaik sebetulnya kawan pada posisi seperti ini. Beteng H bergeser ke D1, segera mengeluarkan betengnya juga merupakan langkah yang bagus. Ataupun raja ini naik ke peta E3. Maxim memilih langsung mengangkat betengnya naik ke C7. Dibalas Levon dengan beteng bergeser ke D8. Persiapan ancaman X-ray kawan diantisipasi dengan raja naik ke peta E3 dan kuda manuver ke peta B6. Membuka lajur D bagi betengnya ataupun nanti mengeluarkan gajah untuk menantang pertukaran. Tapi perlu diperhatikan pion ini juga mendapatkan ancaman dari beteng putih. Dan pada posisi ini kawan langkah yang bagus dimainkan oleh putih adalah bermain dengan pion-pion sayap rajanya ini. Pion G4, pion F4 bisa dimainkan dan merupakan salah satu langkah terbaik. Tapi di sini Maxim memilih dengan kuda ke B3 dan dibalas dengan pion F5. Menantang pertukaran pion kawan tapi tantangan ditolak. Langkah pion F5 ini juga cukup kuat kawan untuk menghadang pergerakan pion G4 yang tadi merupakan salah satu langkah terbaik dari putih. Apabila tantangan pertukaran pion ini diterima, maka kuda bisa lompat ke peta ini kawan. Tidak ada yang mengontrolnya, beteng nanti akan tewas kena garbuan. Jadi tantangan ini ditolak oleh Maxim, memilih menarik mundur gajahnya ke D3 dan beteng bergeser ke B8 menjaga pionnya agar gajahnya bisa berkembang di langkah berikutnya kawan. Di sini pion F4 lanjut Maxim bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik cukup mendorongnya satu peta kawan. Nanti jika terjadi baku hantam pion, bisa mendukung pionnya dan tetap menjaga peta-peta ini. Tapi di sini tadi memilih pion F4 dan dibalas dengan pion E5, membuat langkah pengorbanan mengosongkan peta bagi pengembangan gajah selanjutnya. Dan pengorbanan diterima. Sekali lagi jika kalian salah pilih, tentu kuda masih bisa melakukan skak garbuan terhadap beteng. Beteng akan tewas. Maxim memilih menerima pengorbanan pion hitam, pion F pukul pion E5. Sekarang gajah tidak terburu-buru dikembangkan, pion ini kembali dikorbankan, pion F4 skak. Tentu raja tidak akan berani ambil pion kawan karena posisi gajahnya dalam ancaman beteng hitam. Raja mundur ke D2, memposisikan satu lajur atau sekarang otomatis sudah kena pin lagi dari beteng hitam. Kalau sekarang ini raja bergerak ke peta E2 agar tetap bisa menjaga gajahnya, akan memberikan tempo bagi gajah terang hitam berkembang kawan. Sekali lagi raja juga harus tetap berada dekat dengan gajahnya ke peta D2 dan masih kena pin. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Saat pion F4 ini skak, raja langsung turun ke peta D2 dan dilanjutkan dengan pengembangan gajah E6. Sekarang kedua beteng sudah berkoneksi kawan, sudah bisa saling mendukung di baris belakang. Di sini raja naik ke C3, dibalas dengan beteng B bergeser ke C8 menantang pertukaran. Diterima, dipukul balik skak, raja naik ke D4. Tapi langkah raja naik ke D4 ini merupakan langkah blunder kawan. Blundernya kaum pos ronda atau blunder amatir. Apalagi ini adalah permainan klasikal. Sulit dipercaya bahwa Maxim melakukan langkah konyol dengan raja bergerak naik ke peta D4 ini kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya memanfaatkan langkah blunder ini yang bisa membuat Maxim menyerah. Tentu jika kalian sudah menonton live streamingnya tadi malam, kalian sudah tahu jawabannya seperti apa. Tapi bagi yang belum, coba kawan temukan langkah terbaik bagi hitam untuk memetik kemenangan. Dan coba perhatikan juga kawan kontrol waktu dari kedua pemain. Di sini Levon bermain cukup cepat, masih mempunyai kontrol waktu 1 jam. Sedangkan Maxim menyisakan 21 menit. Cukup cepat permainan Levon. Dan apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik yang bisa membuat Maxim menyerah pada posisi ini? Apakah kalian melihat melakukan skak lagi dengan beteng? Bukan kawan, bukan langkah terbaik.
langkah terbaik adalah kuda ke petak A4. Inilah yang dilakukan oleh Levon dan di posisi ini Maxim menyerah. Coba lihat posisi Raja Putih ini kan, langsung naik ke petak D4 merupakan petak yang sempit, sudah tidak bisa bergerak lagi rajanya. Di lajur C sudah dibatasi oleh beteng, di petak-petak terang ini juga sudah dibatasi oleh gajah terang, ataupun juga petak gelap ini sudah dibatasi juga oleh pion hitam ini kawan. Dan bagaimana nanti beteng tinggal bergeser melakukan skakmat, itulah yang dilakukan oleh Levon dengan langkah kuda ke petak A4 ini. Membatasi ruang gerak raja pada petak-petak gelap ini kawan. Sudah tidak bisa lagi raja mundur ataupun bergeser ke petak ini karena ada gajah. Nanti beteng tinggal digeser ke petak D8 skakmat. Ancamannya adalah ancaman skakmat. Apabila permainan tetap dilanjutkan agar tidak terkena skakmat, putih harus mengorbankan gajah di sini. Ini adalah langkah terbaik jika kalian tidak ingin kena skakmat, mengorbankan gajah. Tentu jika beteng sekarang digeser, ya masih bisa ditutup oleh gajah di sini kawan. Tentu saja hitam tidak akan melakukan skak, tapi langsung sikat gajah. Dan saya rasa dalam permainan klasikal dengan selisih 1 perwira, sudah tidak bisa diharapkan lagi kawan. Putih untuk melanjutkan permainan berharap remis, apalagi menang. Sekarang raja masih bisa bergerak. Tapi kalian kalau main di warung kopi atau pos ronda, ya pantang menyerah dengan selisih 1 perwira seperti ini. Hajar terus sampai kena skakmat atau tinggal raja saja. Itulah kawan permainan dari Maxim. Di langkah terakhirnya tadi, di langkah ke-25, dia melangkah raja ke petak D4 saat mendapatkan skak, menempatkan posisi rajanya dalam posisi yang sangat sempit, walaupun berada di pusat seperti ini kawan. Dengan langkah kuda ke A4 sudah membuat Maxim menyerah di langkah ke-25 ini. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.